Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk mata kuliah Academic Translation pada hari ini, kalian bisa eh, mencermati paparan saya yang berkaitan khusus tentang teknologi penerjemahan. Ya. Dalam proses penerjemahan, kita bisa menggunakan beberapa teknologi. Ya. Nah, ini saya langsung masuk ke eh, diagram pohon ya. Diagram pohon teknologi penerjemahan. Nah, sebenarnya eh, sebelumnya sudah disampaikan tentang teknologi penerjemahan ini, tapi saya ingin lebih khusus menerangkan eh, apa saja yang berkaitan dengan teknologi penerjemahan ini. Ya. Dalam diagram pohon atau family tree of translation technology, kita mengenal ada dua induk eh, produk teknologi yang berkaitan dengan translation, yaitu automatic translation tools. Ya. Yang kedua, computer aided translation tools. Kalau automatic translation tools adalah sebuah alat penerjemahan yang otomatis. Ya. Seperti kita sudah mengenal dan sehari-hari bisa menggunakan Google Translate. Juga ada Bing Translation. Juga ada Babylon Translators. Itu termasuk ke dalam automatic translation tools. Ya. Kenapa? Karena mesin tersebut berdiri sendiri dan sudah berada dalam sebuah sistem, ya, website diantaranya. Dan mesin penerjemah ini bisa berjalan ketika menggunakan eh, koneksi internet dan harus networking, ya. Sehingga di sini untuk MT bisa stand alone, bisa berdiri sendiri atau nanti membutuhkan jaringan internet, ya. Yang lebih kita kenal sehari-hari itu contohnya adalah Google Translate. Itu masuk ke automatic translation tools. Sedangkan yang kedua itu computer aided translation tools atau disingkat CAT tools ya. Alat ini adalah alat penerjemah ya yang berbasis komputer. Jadi jika kita memiliki sebuah alat atau sebuah aplikasi ya atau sistem yang bisa diinstal atau disimpan ya ditanam pada komputer kita. Dan ini tidak perlu menggunakan jaringan internet sepanjang kita memiliki aplikasi tersebut dan disimpan di sebuah komputer atau kita punya gadget atau HP atau PC ya, personal computer atau laptop itu disimpan di sana. Nah, jenis CAT tools ini atau Computer Aided Translation Tools ini yaitu ada yang TM. TM itu sebetulnya beda dengan MT. Kalau MT mesin translation, kalau TM itu translation memory ya. Jadi TM ini diantaranya ada merek Trados ya. Nah, itu salah satu contohnya, nanti masih banyak lagi ada TM providers itu. Nah, ini sejenis eh, alat penerjemah yang memiliki perbedaan dengan MT. Ya. TM ini seperti ruang eh, atau bank kosakata. Jadi ketika kita sudah menerjemahkan sebuah teks, maka itu bisa direkam. Dan kita bisa menyimpan istilah-istilah atau kalimat atau apapun yang pernah kita terjemahkan disimpan di dalam TM atau transfer memory. Dan ketika suatu saat kita butuh, bisa dipanggil lagi database-nya atau database atau eh, apa kosakata, ungkapan, kalimat atau apapun teks yang pernah kita terjemahkan. Bahkan TM ini bisa menerjemahkan langsung eh, apa grafis ya. Kalau kita mau menerjemahkan sertifikat, ijazah atau flyer itu bisa langsung Indonesian flyer nanti keluarnya English flyer. Jadi tidak berbentuk teks kayak MS Word ya. Jadi itu
bisa dikirim filenya, dimasukkan ke TM, maka kita menerjemahkan teksnya di eh, gambar itu ya. Jadi langsung nanti keluarnya mirip eh, gambar lagi ya. Jadi kalau kita menerjemah ijazah ya kita ngetiknya di ijazah itu, tidak dalam bentuk draft ya, tapi sudah langsung keluar sebagaimana halnya di bentuk gambarnya ya. Nah, kalau TMS ini eh, terminologi management system ya, khusus untuk eh, menerjemahkan istilah ya. Jadi ada sebuah alat penerjemah khusus untuk menerjemahkan istilah. Nah, kemudian di samping translation tools ada juga linguistic tools. Linguistic tools ini yaitu alat penerjemahan yang berkaitan dengan kebahasaan. Ya, kita sehari-hari sering mengenal dengan kamus, ada kamus istilah, glossaries, ya. Nah, kalau kamus, ya kamus elektronik itu termasuk ke dalam language dependent. Kenapa dependent? Karena ini kategorinya mungkin bergantung pada eh, sistem yang harus terus-menerus diisi ya. Jadi kamus selalu berkembang. Eh, Juga kamus istilah glossaries berkembang. Jadi nanti bisa jadi ada perubahan-perubahan jumlah kosakata atau entry yang ada dalam kamus itu. Ya. Setiap 5 tahun sekali bisa jadi kamus itu isinya berubah karena ada kata-kata serapan yang dimasukkan yang disepakati dikonvensi oleh para pakar bahasa. Maka bahasanya bersifat bergantung pada masukan ya istilah-istilah baru atau kosakata baru ke dalam kamus itu. Kalau glossaris itu lebih ke sifatnya kamus istilah. Ada kamus ekonomi, kamus kimia, kamus biologi, ya kamus fisika, matematika. Kalau dictionaries itu umum ya, kamus umum. Kalau glossaries lebih ke kamus-kamus istilah. Ya. Nah, kalau OCR dan concordance itu masuk ke language independent. Jadi lebih ke sebuah alat penerjemah yang berdiri sendiri. Jadi si alat ini memiliki sistem mengidentifikasi ya karena sudah dibuatkan ya apa namanya datanya matching terhadap apa yang diidentifikasi. Jadi kalau OCR itu optical character recognition. Jadi mirip seperti apa alat yang bentuknya seperti ballpoint ya yang mengidentifikasi kata ya atau kalimat kemudian si alat penerjemah itu langsung memunculkan apa makna dari apa yang dia scan gitu ya. Kalau core condenser itu jenisnya seperti hanya aplikasi yang lain, yang mirip transfer memory lah kalau kita lihat itu ya. Karena core condenser itu sebuah alat penerjemah untuk eh, apa mencari padanan ya, mengklop-klopkan padanannya yang mana. Nah, kita bisa memilih dan memilah padanan atau yang equivalence yang cocok itu yang mana ya. Jadi kita memilih dan memilah si mesin itu memberikan pilihan ya. Itu core condensers ya. Jadi mirip dengan apa itu aplikasi Grammarly untuk mengedit grammar ya, diberikan pilihan-pilihan. Nah, ini mirip seperti itu ya. Baik, selanjutnya eh, untuk berkaitan dengan kebutuhan penerjemahan akademik ya, kita eh, bisa menerjemahkan teks akademik diantaranya official letter translation itu untuk menerjemahkan surat-surat resmi kita bisa menggunakan teknologi penerjemahan. Kemudian juga kita bisa menerjemahkan buku atau e-book menggunakan teknologi penerjemahan yang tadi atau dokumen-dokumen ilmiah lainnya ya. Banyak misal proposal penelitian, hasil penelitian ya termasuk tesis, disertasi,
skripsi itu bisa diterjemahkan menggunakan teknologi ya. Terus ada juga kampus website translation. Sekarang kampus-kampus atau institusi tertentu itu punya website yang harus diterjemahkan minimal ada dua bahasa. Ya, kalau Anda melihat website UNES diantaranya itu ada kalau klik Indonesian ya ada Indonesian flag, ada bendera Indonesia maka muncul teks Indonesia. Tapi kalau klik ada British flag atau American flag maka itu langsung berubah ke bahasa Inggris ya, versi British maupun Amerika. Ya. Itu biasanya untuk promosi kampus atau institusi ke luar negeri sehingga orang luar negeri bisa membaca informasi seputar kampus atau institusi yang dimaksud. Kemudian juga ada apa eh, riset report kayak tadi bisa hasil penelitian diterjemahkan langsung menggunakan eh, teknologi penerjemahan supaya satu hasil penelitian ya langsung dimasukkan ke dalam sebuah sistem dan menjadi hasil penelitian yang utuh ya. Jadi kita tidak menerjemahkan per kalimat tapi satu file besar bisa diterjemahkan keluar file besar lagi gitu ya. Kemudian yang berikutnya eh, kita juga pernah belajar menerjemahkan artikel. Artikel-artikel ilmiah ya yang dari jurnal-jurnal atau eh, kalau kita atau ada misalnya penulis teks ilmiah atau artikel ilmiah dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan ya dia butuh menerjemahkan kita bisa bantu menerjemahkan artikel ilmiah itu dengan alat penerjemah berbasis mesin atau translate yang lainnya ya maka dengan cepat satu artikel bisa diterjemahkan satu artikel lagi ya itu menggunakan alat penerjemah khusus ya termasuk Babylon ataupun misalnya apa itu eh, termasuk Google Translate itu bisa menerjemahkan satu dokumen tapi terbatas ya ya beda dengan apa mesin penerjemah yang lain. Nah, tentunya harus berbayar ya seperti eh, ada beberapa aplikasi berbasis internet yang harus bayar kalau 15 halaman dimasukkan ke sistem itu maka akan keluar 15 halaman lagi ya atau satu dokumen keluar satu dokumen lagi tidak tidak per kalimat per paragraf diterjemahkannya dalam satu dokumen ya itu khusus untuk menerjemahkan artikel ilmiah. Nah, kemudian Anda ketahui di sini kalau CAT tools tadi computer assisted translation itu ya sebagai produk teknologi penerjemahan bisa untuk mengajar dan belajar ya juga untuk berbagai aktivitas akademik yang lain. Di antaranya aktivitas guru, aktivitas siswa apa ya banyak sekali dan aktivitas serta produktivitas peneliti. Nah, misalnya ini nanti menghasilkan sebuah eh, teks akademik yang harus diterjemahkan ya. Nah, ini ada tantangan bagi kita, tapi jangan khawatir bahwa apakah mesin ya menjadi suatu yang berbahaya bagi manusia ya, bisa menggantikan posisi Anda sebagai penerjemah, tentunya bisa jadi tidak karena mesinnya tetap mesin, artificial intelligence ya bisa saja mengganti manusia, tapi hati, pikiran, decision untuk memilih dan memilah makna yang cocok, yang tepat sesuai dengan budaya konteks sosial itu nggak bisa kalau AI itu nggak bisa. Karena kadang teks sastra, menerjemahkan puisi, menerjemahkan gaya bahasa, metafora, kiasan itu nggak bisa dengan mesin. Kecuali memang mesinnya eh, sudah di apa namanya sudah didesain. Tetapi ya menurut saya sampai kapanpun robot itu nggak bisa menggantikan penerjemah manusia karena penerjemah manusia kadang eh, memikirkan padanan kata atau ungkapan berdasarkan sensitivitas masyarakat. Sedangkan mesin tidak punya sensitivitas. Karena dalam teknologi apa dalam teori penerjemahan ada diantaranya teknik modulasi. Ya, jika sebuah teks diterjemahkan dan bermasalah secara kultural, misalnya sensitif, nah, kita harus bisa mengalihkan sudut pandang masyarakatnya.
ya. Saya sering mengatakan kalau teks aslinya itu eh, cenderung pada orientasi matriarkat, ya, maka eh, teks sasarannya bisa menjadi patriarkat, ya. Karena itu bisa ditolak hasil terjemahnya. Itu hanya manusia yang bisa membolak-balikan kesesuaian sebuah teks sasaran sesuai dengan masyarakat pengguna. Saya kira walaupun artificial intelligence itu tidak bisa menggantikan otak dan hati manusia, ya. Jadi jangan jangan khawatir, ya. Sehingga di sini nanti tetap kita harus menjadi sebuah atau ya pihak yang menerjemahkan secara alamiah. Jadi kealamiahan sebuah terjemahan tidak bisa kesesuaiannya, sensitivitasnya tetap harus disensor dengan eh, akal pikiran kita dan hati kita dan keberterimaan masyarakat untuk hasil terjemahan. Ya, itu menurut saya begitu. Nah, nanti ada tadi sudah ini automatic translation MT, ya. Kalau computer aided translation datanya TM. Nah, ini yang unaided translation, ya kita menerjemahkan dengan tangan kita sendiri tidak pakai mesin. Ini sebuah kontinum, ya, dari otomasi ke pelibatan manusia. Jadi pada akhirnya tetap pelibatan manusia, human touch, human involvement itu diperlukan sampai kapanpun, ya. Nggak bisa bergantung pada robot atau mesin walaupun secanggih apapun. Karena itu tetap mesin robot itu ya dikendalikan oleh manusia yang membuat dan memberikan basis data sistem yang dimiliki mesin tersebut. Nah, sehingga nanti sebenarnya mesin penerjemah ini atau hasil teknologi penerjemah ini bisa mempercepat mempercepat kerja quickly atau lebih lebih efisien, ya, lebih cepat. Satu dokumen bisa beberapa detik keluar, tapi memang harus diserut, harus di eh, edit, harus di apa namanya itu eh, diperbaiki, ya. Kadang struktur tata bahasanya, gramatika, struktur kalimat, makna harus disunting, ada proses penyuntingan, ya. Kesempatannya memang banyak. Nah, sehingga di sini eh, 9 alasan mengapa mesin robot tidak bisa menggantikan manusia. Nah, ini jangan khawatir, ya. Ada 7 alasan tidak mungkin menggantikan posisi manusia penerjemah. Jadi penerjemah manusia tidak akan tergantikan. Kenapa? Karena ya mesin penerjemah itu hanya sistem, ya. Kemudian eh, dia sebenarnya tidak bisa memilih dan memilah istilah yang cocok. Karena kita harus menghasilkan terjemahan yang bisa diterima masyarakat, ya. Kalau mesin itu ya seadanya, yang kita berikan ke mesin itu padanan sesuai dengan yang kita simpan, ya maka itu yang keluar. Jadi nggak bisa berpikir karena sebuah makna itu harus didiskusikan, ya, harus dibahas apakah ini cocok atau tidak. Sehingga dalam sebuah penerjemahan yang baik itu harus ada kolaborasi antara penerjemah, penulis, dan pembaca. Nah, ada editornya, ada dewan pembaca, ada yang raternya, penilai. Itu nggak bisa. Ya, ya kalau hanya terjemahkan seadanya, ya seadanya. Pasti banyak yang ditolak dan tidak sesuai dan tidak cocok dengan pengguna masyarakat pengguna atau masyarakat sasaran. Jangan khawatir, ya. Kemudian yang namanya bahasa itu berevolusi, setiap saat berganti, makna berubah. Maka perubahan itu tidak bisa diikuti oleh mesin, karena mesin itu bisa mengantisipasi masalah ketika kita memberikan masukan. Kalau di mesinnya tidak diberikan data baru, ya dia tidak akan menerjemahkan sesuai dengan istilah-istilah baru. Ya, hanya manusia yang bisa mendiskusikan, ya, membahas tentang istilah baru itu, ya. Kemudian tentang perubahan tata kalimat. Sekarang banyak sekali struktur-struktur kalimat yang aneh-aneh, ya. Yaitu memang bahasa terberubah. Bahasa itu arbitrer, mana suka. Ya suka-sukanya kita manusia memberikan istilah apa, ya. Robot tidak bisa, kecuali dia diberitahu datanya dimasukkan, ya. Terus ada evolusi bahasa, pengetahuan selalu berkembang.
Ya, itu yang lebih cepat mengetahui ya manusia itu sendiri. Terus, nah tadi ya, memang robot atau mesin bergantung pada software update-nya. Ya, kalau software tidak diupdate, ya masih mengeluarkan istilah-istilah lama. Nah, kalau sedangkan manusia update-nya tuh setiap saat, setiap detik otak kita mengupdate lebih cepat daripada otak mesin ya. Walaupun ada sekarang mesin-mesin seperti apa ya, apa ChatGPT atau AI itu, ya itu mereka semua mesin itu dikendalikan, eh, diatur oleh manusia. Ya, sepanjang manusia memberikan input data seperti itu ya keluar seperti itu. Jadi nanti mesin tidak bisa eh, nyambung ya dengan alat pikiran manusia, tetap manusia lebih hebat. Ya, jangan khawatir ya bahwa penerjemah manusia sampai kapanpun masih digunakan. Mungkin kita bisa menghasilkan mesin-mesin, bukan mesin menghasilkan manusia, tapi manusia menghasilkan mesin-mesin sebagai representasi. Baik, nah jadi nanti manusia tetap akan memenangkan. Ada 9 alasan. Makna itu bersifat multiple, terus satu kata bisa bermakna banyak ya. Hanya manusia yang bisa memilih dan memilah. Terus makna itu juga bergantung nada. Apa mesin? Mesin nggak bisa nada marah, ya nada bahagia. Seperti kata satu ungkapan bahagia dengan kata yang sama, ungkapan sedih dengan kata itu nggak bisa. Mesin nggak bisa mengidentifikasi nada bahasa tuh nggak bisa. Ya, misalnya kata hey, hey-nya hey marah, hey itu hey biasa saja, atau hey ketika kita bertemu teman dalam nada bahagia itu mesin nggak bisa ya. Hanya manusia yang bisa menentukan nada bicara itu. Karena nada bicara satu ungkapan sama dengan nada bicara beda itu maknanya beda. Ini nada marah, nada bahagia, nada sedih, atau nada biasa datar. Mesin nggak bisa mengidentifikasi. Jadi jangan khawatir. Kemudian mesin tidak bisa mengidentifikasi gaya bahasa. Ya, nggak bisa. Ya. Kecuali diberitahu mesin itu oleh kita. Perbedaan budaya, pengaruh dan dampak kehidupan itu nggak bisa. Ya. Terus nanti sebab akibat. Kenapa begitu, kenapa begini. Manusia yang bisa memecahkan. Jadi manusia itu adalah makhluk yang bisa menjadi problem solver terbaik. Karena diberikan akal pikiran hati yang bisa mempertimbangkan masalah dan solusi. Mesin tidak bisa. Ya. Walaupun nanti versi mesin lebih cepat, manusia lambat, manusia akan lebih mahal, kalau dibayar mesin lebih murah, ya kecepatannya, ya ya bisa saja ya. Tapi tetap manusia uh, adalah makhluk terhebat, ya makhluk termulia, ya mesin itu buatan manusia. Terus, nah nanti ini untuk masa depan kita, bagaimana uh, penerjemahan di masa depan itu akan terus ya ubiquitous translation. Banyak sekali nyebar di mana-mana ya. Lihat di mana-mana kita ada terjemahan. Meskipun kita buka apa itu mau masak mie instan, dibungkus mie instan juga ada tulisan terjemahannya 2 bahasa minimal. Jadi di dalam produk apapun pasti ada terjemahan ya. Jangan khawatir. Produk yang dibuat manusia untuk kebutuhan manusia, karena itu akan digunakan oleh manusia di seluruh dunia, maka perlu ada bahasa pengantar, ada instruksi, ada manualnya, ya, ya. Terutama produk-produk obat, makanan, minuman, eh, industri itu ada manualnya, ya. Setidaknya ada translation, istilah bilingual product, ya, bilingual translation. Terus konten penerjemahan itu tak terbatas, apapun tentang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, semua itu ada. Ya, di masa depan permasalahan lebih rumit, lebih banyak, maka eh, terjemahan konten-konten informasi itu tak terbatas ya. Walaupun padanya kehidupannya terbatas.
Terus bisa jadi terjemahkan ke ratusan. Mungkin ada sekarang 150 bahasa bisa terjemahkan. Anda silakan kuasai bahasa-bahasanya selain bahasa Inggris sehingga bisa menjadi penerjemah di luar bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Jerman, Jepang, Cina, Arab, Prancis. Kalau bisa Anda dari sekarang menguasai bahasa-bahasa dunia tidak hanya Inggris ya, sehingga menjadi penerjemah puluhan bahasa itu lebih bagus. Terus nanti memang kita akan punya tantangan berhadapan dengan robot penerjemah, AI, ya. Terus plug and play data, ya. Bisa eh, plug and play itu ya bergantung dari kebutuhan ya. Kita menggunakan sebuah mesin, butuh terjemahan ini, pijit ini, ya. Butuh hasil terjemahan itu, tekan itu. Ada mesin. Mungkin nanti ada apa namanya mesin eh, fotokopi terjemah, tuh. Masukkan fotokopi keluar bahasa lain. Sekarang kan ada mikrofon ketika kita eh, mengatakan bahasa Indonesia keluar bahasa Inggris sudah ada gitu. Ya. Pakai mic kita ngomong Indonesia kedengaran oleh orang lain bahasa Inggris itu pakai mesin bukan oleh manusia. Tapi terbatas ya. Yang ngolahnya sistem mesin itu ngolah eh, proses penerjemahan secara langsung. Ada juga penerjemahan mesin to mesin ya. Mesin menerjemahkan ya eh, mesin lagi. Jadi semua dari mesin bukan manusia ke mesin, tapi mesin nyuruh mesin lagi menghasilkan sebuah terjemahan. Sekarang kalau human to human, kita ngomong, didengar, orang lain menerjemahkan, mengalih bahasakan itu interpreter. Atau dari human to machine, kita nulis, mesin yang menerjemahkan. Atau nanti mesin to mesin, mesin yang nyuruh, mesin lagi yang menerjemahkan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, nanti ada beberapa teknologi, Anda bisa, ini contoh-contohnya ada untuk CAT itu, Computer Aided Translation, ada Memo, ada SmartCat, MemSource ya. Kemudian nanti ada lagi untuk ini di area alih bahasa lisan, ada teknologi pengalih bahasaan ya. Nah, ini juga bisa dilakukan seperti ini. Anda menjadi ahli alih bahasa ya, dalam konferensi, rapat-rapat, di misalnya di ruang eh, apa tuh Mahkamah Agung atau dalam sidang-sidang luar negeri perserikatan bangsa-bangsa itu perlu interpreter ya. Ya. Nah, ini mesin translation, tadi Google Translate, Bing Translate, Straight Desktop itu masuk ke MT ya. Silakan nanti dicobalah. Ada Bing Translators itu bisa dicoba. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Nah, ini mungkin nanti silakan bagaimana mesin dan manusia lawan manusia, mesin lawan manusia, manusia lawan mesin, kelebihan dan kekurangannya. Anda bisa mencermati ya. Mungkin nanti ini akan saya share eh, apa bahannya ya untuk Anda pelajari. Kelebihan dan kekurangan manusia sebagai penerjemah ya. Memang kalau manusia lambat ya dan mahal, mesin cepat dan murah. Tetapi hasil terjemahan mesin harus diedit, harus disunting lagi. Manusia mungkin menyunting sendiri ya. Nah, ini contoh mesin translate providers. Anda bisa. Ya kita tahunya Google saja, ternyata masih puluhan banyak ya. Ada Google, ada Yandex Translate, ada misalnya apa di sini Babylon ya yang terkenal tuh Babylon ya ada apa di sini selain Babylon itu yang terkenal itu mungkin apa ya masih banyak lah ada Lingenio ya Sistren nah itu ya itu contoh-contohnya ini TMS ya tadi yang TMS itu yang Translation Management System untuk penerjemahan terminologi ya nanti Anda bisa mempelajari dan melihat bentuk atau jenis mesinnya ya. Nah, ini TM Transfer Memory. Jadi ini tadi TM ini mungkin Anda pernah dengar ada TM yang mereknya Trados itu saya pernah ikut pelatihannya. Yaitu
kita menerjemahkan dan bisa menyimpan hasil terjemahan itu di TM ini. Dan suatu saat kita bisa mengambil kembali istilah-istilah itu atau hasil terjemahannya sehingga penerjemahnya lebih cepat. Karena bisa menggunakan hasil terjemahan sebelumnya dipakai untuk terjemahan yang sekarang begitu ya. Jika konteksnya sama, teksnya sama. Jadi tidak usah menerjemahkan ulang, tapi langsung translate, save, reuse. Ini kehebatan translation memory itu bisa reuse data yang sudah disimpan diambil lagi. Kita nggak usah menerjemahkan ulang, tapi menggunakan hasil terjemahan kita sebelumnya ya. Nah ini yang TM provider ada SDL Trados, Omega T, Medcat, bisa SmartCat gitu ya. Coba nanti dicobalah satu-satu ya. Dan kalau untuk website transaksi teknologi ya kita sudah mengenal bagaimana sekarang eh, banyak laman-laman ya yang diterjemahkan dengan teknologi penerjemah ya, penerjemahan laman atau website ya. Nah, ini yang disebut dengan OCR, Optical Character Recognition. Jadi si alat mirip ballpoint ini punya semacam optik yang mengidentifikasi, merekognisi, mengetahui kalau dia di- ditekan atau di scan optiknya ke satu kata, maka dia akan bunyi ya. Kalau buku gitu. Jadi ketika alat itu diletakkan di kata book, maka akan langsung eh, menghasilkan bunyi atau kata buku. Nah, itu hebatnya elektronik eh, devices ini ya, optical character recognition. Mungkin nanti bisa kita cari ya, bisa kita beli. Jadi menerjemahkannya dengan cara diletakkan ujungnya ke teks, maka akan keluar hasil terjemahannya sesuai dengan optik membaca karakter atau teks itu. Nah, kalau ini yang core condenser, jadi eh, sebuah program komputer yang eh, menyelaraskan ya, menyelaraskan teks mana yang selar. Jadi seperti eh, editor ya, mirip seperti Grammarly gitu, menjelaskan pilihan-pilihan yang tepat dia 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 karena menggunakan transfer memory ya. Jadi mirip TM ini menjelaskan kalimat-kalimat yang cocok dia langsung memilih dan memilah yang cocok pilih-pilih-pilih gitu ya. Nah, ini sudah berbasis pada data sebelumnya ya. Nah, nanti ada beberapa contoh teknologi penerjemahan yang ngetren, ada Systran, SDL, Lionbridge, Skype Translate, Google Translate itu termasuk yang ngetren juga Google Translate ya karena sering banyak yang pakai. Transul, nah ini Transul banyak sekali ya. Silahkan nanti diklik satu-satu, dicoba. Nah ini linknya ada ya. Tuh, coba satu-satu. Nah, saya kira gitu. Ya, translation technology is a facilitator, partner, and accelerator, not enemy or competitor. Ya, yang khawatir bahwa mesin penerjemah teknologi terjemahan ini hanya sebagai fasilitator, sebagai mitra kita, partner, dan mempercepat proses penerjemahan. Dua kali not tidak mungkin, ya, dan bukan musuh, dan juga bukan pesaing, tetapi sebagai mitra. Nah, jadi jadikan robot mesin punya sebagai mitra yang mempercepat, mengakselerasi, dan kita yang menjadi editor menyunting hasil terjemahan supaya lebih baik lagi. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Translation technology is useful, but should not replace learning languages. Ya. Belajar bahasa juga jangan mengandalkan mesin. Ya, belajar bahasa sesuai dengan budaya kita, kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan sampai mesin mengganti kehidupan. Justru mesin ya yang kita arahkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.